Kembali bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bu Betty. Bu Betty, data yang saya baca adalah peminat untuk yang mendaftar ke KPK ini dari periode ke periode semakin turun. Apakah ini juga menjadi concern dari tim pansel KPK? Ya, pertama-tama tentu yang kita perlu perhatikan lebih bukan jumlah tetapi dari kualitas ya. Kami memang menduga bahwa ada kekhawatiran dari banyak orang untuk ikut di dalam seleksi ini. Itu sebabnya kami juga akan secara proaktif mengidentifikasi tokoh-tokoh yang kita lihat memenuhi syarat dan kriteria. Dan kita akan menghimbau, mendorong, memotivasi, membangkitkan keinginan agar mereka mau ikut di dalam seleksi ini. Apakah memang sudah dibidik orang-orang yang akan didekati? Kita mulai membicarakannya sehingga kita sengaja kemarin hari Selasa kita sudah umumkan, tapi pendaftaran baru dimulai tanggal 5 sampai 24. Itu untuk memberikan waktu yang cukup bagi kita juga untuk mencari dan menghimbau pihak-pihak yang kita pikir cocok. Dalam mencari orang-orang ini, yang pertama diperhatikan oleh tim pansel itu melihat apanya, profil apanya? 4 itu ya, kita kalau sekarang kan lagi populer akik gitu ya, kalau kita ikik. Jadi yang pertama adalah integritas, definitely integritasnya harus tinggi. Kemudian K-nya adalah kemampuan kepemimpinan dan manajerial ya. Yang I yang berikutnya adalah independen ya, dia harus bisa memutuskan sesuai dengan apa yang benar tanpa bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Lalu K yang berikutnya adalah kompetensi. Jadi kita melihat IKIK ini ya, dan ketika kita melihat, kita secara khusus melihat tokoh-tokoh mana sih yang memenuhi itu, dan kita panggil, bukan kita panggil, kita bangkitkan keinginannya. Karena ini suatu tugas yang menurut saya penting, mulia, demi... Kalau dari segi kompetensi, komposisinya nanti akan seperti apa? Apakah ini seperti sekarang, hukum semua, atau memang sesuai dengan tim pansel, beragam, makanya nanti juga akan mencari yang beragam? Akan beragam, karena begini, kalau kita lihat Undang-Undang KPK ya, tugas dari KPK itu sangat komprehensif, meliputi supervisi institusi-institusi yang bertugas untuk pencegahan dan pencegahan dan pemberantasan korupsi, mencakup koordinasi, lalu penindakan itu sendiri ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kemudian yang berikutnya adalah unsur pencegahan korupsi. Kemudian yang kelima adalah unsur monitoring penyelenggaraan pemerintah ya, sekarang seperti apa, harusnya seperti apa. Jadi kita lihat itu komprehensif. Jadi dan KPK sebagai organisasi harus bisa juga leading change ya, bagaimana mendorong perubahan bukan hanya di KPK tetapi juga di di kepolisian, di kejaksaan. Itu sebabnya kepakarannya atau keahliannya itu harus lengkap, jangan semuanya hukum. Oke, Pak Nasir, tantangan tim pansel KPK ini kan sangat berat dalam menemukan pimpinan KPK yang tepat. Tetapi saya ingin tanya dulu, kalau menurut Komisi 3 DPR, definisi pimpinan KPK yang tepat untuk kondisi KPK yang saat ini seperti apa? Ya, pertama itu pimpinan KPK kan harus sesuai dengan syarat formal yang ada dalam Undang-Undang KPK. Ya, dan itu yang nanti akan dilihat pertama oleh pansel KPK ya. Jadi syarat-syarat formal ini sudah terpenuhi, ya secara administratif mereka sudah memenuhi syarat, maka mereka masuk dalam gelombang penerimaan pertama. Nah, meskipun memang saya memahami bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa mendapatkan orang-orang seperti yang diharapkan, karena KPK sudah punya pengalaman buruk ya, kasus Bibit Chandra misalnya, kasus BW dan AS. Terlepas orang melihat bahwa ini adalah kriminalisasi atau bukan ya, tapi ini beban yang menurut saya menjadi dalam tanda kutip ya ditanggung oleh pansel KPK sekarang ini. Nah, kalau dilihat hari ini kepemimpinan KPK yang dibutuhkan itu adalah kepemimpinan KPK yang punya keberanian ya, punya keberanian dan punya kemampuan untuk mengatur irama ya, irama penegakan korupsi, pemberantasan korupsi dengan institusi yang lainnya ya. Bagaimana KPK bisa
memberdayakan, mengajak polisi, jaksa. Karena saya sering bilang bahwa KPK itu adalah polisinya polisi, KPK itu adalah jaksanya jaksa. Ya, dengan fungsi-fungsi yang dia miliki, maka dia bisa melakukan itu semuanya. Karena kan dulu kita sadar bahwa kehadiran KPK karena tidak efektif dan efisiennya apa yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Nah, sekarang sebenarnya tugas KPK, hadir KPK sebenarnya adalah ingin mengajak kedua lembaga ini mari sama-sama. Tapi yang terjadi kan selama ini ternyata bukan seperti itu. Ya. Seperti itu. Ada gesekan-gesekan. Ya. Karena itu memang ke depan kami menilai bahwa regulasi terutama terkait undang-undang KPK ini harus dievaluasi kembali. Jangan sampai kemudian ada multitafsir, ya, multitafsir. Kemudian juga diharapkan KPK, Kejaksaan, Kepolisian ini bisa bersinergi. Nah, kalau kemudian regulasinya memberikan multitafsir, ya itu berpotensi untuk terjadi nanti gesekan di lapangan. Saya akan bahas lebih lanjut soal regulasi yang mengandung multitafsir, karena itu adalah tugas dari DPR sebetulnya. Tapi nanti kita akan bahas itu, Pak Nasir. Saya akan ke Ibu Ani dulu. Ibu Ani, kalau tadi Pak Nasir menyinggung soal kriteria utama adalah pemimpin yang berani, keberanian. Tetapi kalau kita lihat kurang berani apa sih sebetulnya pimpinan KPK saat ini. Tetapi keberanian itu bisa saja berujung pada hal-hal yang tidak mengenakan, seperti misalnya adanya ancaman kriminalisasi. Anda melihatnya seperti apa, Ibu Ani? Ya, itu kan sebetulnya resiko ya. Resiko ketika sudah memutuskan memegang amanah menjadi bekerja untuk KPK, komisioner KPK. Apapun resiko pekerjaan itu adalah bagian dari resiko profesi yang dijalani. Tapi saya melihat bahwa memang betul tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Nasir. Tantangan dari komisioner KPK ke depan ini, satu, tadi ada persoalan internal di dalam KPK ini sendiri, yaitu di dalam kita kan melihat bahwa persoalan kelambanan di dalam memproses satu kasus-kasus. Jadi banyak kasus yang tersangka itu sudah sampai setahun, itu kan lama sekali diprosesnya. Itu juga ada persoalan di dalam internal. Berarti ada persoalan soal jumlah penyidiknya juga, Dok? Persis, ada juga itu dalam persoalan itu tadi. Dan Pak Nasir juga menyatakan bahwa di dalam operasi tangkap tangan misalnya ya, KPK itu akan mampu dengan cepat itu memproses satu kasus. Tetapi kalau kasus-kasus yang lain dia membutuhkan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Dan disinilah sebetulnya prosesnya itu agak panjang. Jadi memang ke depan ini juga didorong sinergi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lainnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan gitu. Dan yang ketiga adalah komitmen pemerintah ini sebetulnya dan DPR sebetulnya dalam agenda pemberantasan korupsi ini. Kalau kita serius di dalam soal ini kan ada platform bersama, ini agenda bersama yang harus disepakati. Itu saya kira. Baik, nanti juga. Saya akan ulas lagi soal peran DPR dalam menguatkan lembaga KPK ini, termasuk juga soal penyidik KPK nanti yang jumlahnya masih kurang, tapi kemarin di pra-peradilan itu dipermasalahkan oleh hakimnya. Pemirsa, saya akan kembali nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.